Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Merlin Protocol. Nah, Merlin Protocol ini bergerak di dalam bidang DeFi atau Decentralized Finance yang mungkin sekarang masuknya ke kategori lebih besarnya Web 3.0. Nah, kalau kita ngomongin soal DeFi, Web 3.0, yang sering kali masuk ke otak kita adalah apa? DEX, ya, Decentralized Exchange. Yang paling terkenal dan paling besar yaitu adalah Uniswap. Ya. Uniswap dia ada di Ethereum Network. Untuk versi Binance-nya, atau BSC lebih tepatnya ya, dia ada PancakeSwap. Lalu untuk versi Cardano ada SundaySwap. Untuk Solana ada juga Raydium. Dan banyak lagi lah contoh-contoh lain. Nah, tapi intinya konsepnya kurang lebih adalah kita membuat satu exchange yang decentralized, di mana kita bisa menjadi liquidity provider di situ di dalamnya. Dan saat kita memprovide liquidity di situ, kita akan mendapatkan reward dalam bentuk token si DEX tersebut. Contoh di Uniswap kita dapat Uni, di PancakeSwap kita dapat Cake, lalu di Raydium kita dapat Ray, dan seterusnya lah. Kebayang kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, Merlin di sini memiliki satu konsep yang unik, yang baru juga, yang bisa dibilang masuknya ke NFTFi, ya. Nah, NFTFi ini adalah kata-kata NFT dicampurkan dengan finance, di mana di sini kita bisa kesannya mendapatkan ya reward dengan kita bukan men-stake lebih tepatnya, kita melock si NFT kita. Nah, yang sering menjadi salah satu permasalahan dari NFT adalah for now it's ya bisa dibilang lebih ke apa ya? Lebih ke gimmick gitu ya. Kita punya and that's it gitu ya. Kayak punya art aja gitu kesannya. Nah, tapi kita nggak bisa dapat yield dari si NFT itu, dan sering kali kalau kita spekulasi di NFT yang nggak terlalu jelas, pamendam gitu. Nah, tetapi bahkan NFT yang besar pun gitu ya, seperti Bored Ape dan lain-lain, kita nggak bisa mendapatkan yield. Kita hanya bisa jual beli saja. Nah, di sini Merlin ini ingin membuat suatu breakthrough baru di mana kita bisa mendapatkan yield dari NFT kita, yaitu NFTFi, ya. Nah, jadi masuknya si Merlin ini adalah suatu protokol, ya liquidity protokol yang base-nya sama seperti ya Uniswap, lalu Pancake dan lain-lain, yaitu automated market maker. Tetapi yang unik di sini adalah mereka menggunakan NFT sebagai si benda yang kita provide liquidity-nya, gitu kasarnya ya. Nah, yang unik juga di sini mereka ini mencampurkan dengan mining ya, mining pool BTC ya. Kenapa? Karena menurut mereka BTC ini sudah paling well established seperti itu ya. Jadi ini mengintegrasikan antara NFT dan juga menemukan the needs of miners juga ya, di mana mereka akan bisa mendapatkan extra hash power gitu. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya, dan pada hari ini kita akan bahas lebih detail seperti apa cara kerjanya dan apakah kita bisa profitable di sini atau tidak. Dan seperti biasa ya, tentu saja bukan hanya kita membahas si project ini sendiri, tapi nanti akan ada MRC reward pool di mana total hadiahnya itu mencapai 100.000 USD. Ya, tentunya bagi lo promo hunter akan sangat tertarik ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas mengenai Merlin Protocol lebih detail. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai product features dari Merlin. Ya, jadi nggak cuma satu saja, ada beberapa. Ya. Yang pertama adalah lease market. Nah, lease market ini adalah, atau yang sering kali disebut di sini, Merlin Lease Pool adalah application untuk decentralized lease protocol. Di mana ya ini memprovide suatu public rental liquidity pool untuk market. Ya, di sini tentunya akan ada renters dan tenants. Interaksinya sama seperti ya kita kesannya punya kos-kosan lah ya, di mana para penyewa ya akan membayar ke para pemilik si kos-kosan itu sendiri. Nah, tapi perbedaannya ini yang kita miliki atau yang kita kesannya kita rentkan adalah liquidity gitu ya. Ya bisa dibilang konsepnya sama seperti menjadi liquidity provider. Nah, di sini tentunya akan si dynamic range ini akan tergenerate secara real time dengan mengkalkulasi supply demand yang ada di dalam pool itu sendiri. Ya, jadi cara kerjanya bisa dibilang cukup mirip seperti automated market maker. Ya. Selanjutnya juga ada hash NFT. Nah, hash NFT ini adalah si produk bisa dibilang ya andalan si Merlin ya, di mana ini mengcombine antara lo memiliki NFT dan juga lo bisa mendapatkan yield dari Bitcoin mining. Ya, sebelumnya lo punya NFT hanya bisa pure berspekulasi, berharap ini akan naik gitu. Nah, sekarang
selagi nunggu misalkan nih ya, harganya mungkin lagi drop dari terakhir lu beli. Nah, lu kesannya bisa menghasilkan juga yield di sini dengan menggunakan si hash NFT ini ya. Jadi intinya kita bisa mengenjoy dua macam yield gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada Mining Rewards Oracle atau yang juga disingkat menjadi MRO ya. Nah, ini menggunakan strategi dari multi-node acquisition dan mendistribusikan juga ke berbagai macam node-node yang lain ya. Node-node yang lain ke top 10 mining pools di dalam Bitcoin network dalam bentuk smart contracts tentunya ya. Ini berhubungan juga dengan yield yang tadi gua bahas. Dan yang terakhir adalah Wrap NFT. Nah, ini satu konsep yang cukup unik ya. Di mana kita nanti misalkan punya NFT tertentu, misalkan ya Bored Apes lah ya. Kita bisa wrap di sini, kita bisa menghold WNFT ya, di mana nanti NFT kita itu di-lock oleh protokol Merlin dan kita bisa mendapatkan berbagai macam benefits dalam si protokol Merlin ini sendiri ya. Dan apabila lo sudah merasa cukup deh, gue udah nggak mau pakai lagi ya, semua benefitsnya gue udah rasa udah cukup, kita bisa unlock si NFT kita dan NFT kita itu langsung akan dibalikan ke kita gitu ya. Jadi konsep yang sama-sama bisa dibilang dalam ekosistem yang kesannya bisa membuat NFT lo menghasilkan yield buat lo gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai si hash power map. For now masih belum terlalu besar karena lagi-lagi Merlin Protocol ini masih cukup baru ya. For now banyaknya di US dan Australia gitu ya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai technical innovation dari si Merlin itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah hash power standardization, di mana semua NFT di sini akan direpresent dengan anti-hash rate. Nah, itu tentunya akan ada si expiration dari presetnya juga ya. Para investor bisa mengenjoy mining rewards yang di-generate dari berbagai macam hash power tanpa harus menjalankan full scale mining operation. Jadi seperti yang kita tahu, semua orang tertarik untuk jadi miner ya. Tetapi untuk jadi miner ya kita perlu ya modal dulu gitu ya. Kita beli mining rig, kita harus persiapkan semuanya, nggak boleh kepanasan mining rignya dan lain-lain. Kalau kita mau juga kita masukkan ke pool misalkan ya, mining pool. Nah, otomatis kita harus ada dana ekstra lagi. Jadi ini sangat cocok buat orang yang lagi-lagi sudah punya NFT, apalagi kalau NFT-nya NFT yang bisa dibilang secara hype-nya cukup besar begitu ya, seperti Bored Apes dan lain-lain lah ya. Daripada nganggur, di sini bisa menghasilkan yield gitu kasarnya. Ya lagi-lagi itu poin utama dari Merlin Protocol. Selanjutnya juga di sini ada binding protocol. Nah, binding protocol ini adalah ya sesuai dengan namanya ya, dia membind antara si mining power dari ya BTC ya atau hash power yang enable untuk setiap NFT, bisa dibilang nyaris semua NFT bisa nanti ujung-ujungnya kesannya dijadikan dijadikan satu bahan untuk menjadikan yield di sini gitu ya. Dan tentunya ini akan bisa bagus juga untuk bisa diintegrasikan dengan berbagai macam NFT project lain. Selanjutnya juga ada decentralized lease protocol. Nah, di sini ya bagi para renters NFT aset ini, kalian akan bisa mendapatkan rental income. Nah, jadi ujung-ujungnya sih bisa dibilang intinya adalah lo punya NFT kalau nganggur ya, lo bisa pertimbangkan untuk di lock di Merlin Protocol ya dengan via smart contracts juga. Nah, setelah itu ya lo bisa mendapatkan yield. Nah, tentunya ini bisa dari berbagai macam lah ya, DeFi staking, GameFi mining dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan multi-chain juga dan ini juga multi-chain support tentunya ya, nggak hanya di network tertentu saja. Tapi ya untuk sekarang paling pertama akan di Ethereum Network dulu, nanti akan ada di BSC juga, di AVAX, Solana dan Matic gitu ya. Dan for now kita bisa lihat dia itu bisa dibilang masih cukup baru ya. For now itu dia sudah accomplish seed round seed round ya, lalu juga compliance mengenai framework dengan Bitcoin mining income custody, juga ada product features completed ya di sini. Dan bisa dibilang masih cukup baru ya, dia itu baru dari kuartal 4 2022. Berarti ya masih sangat baru tapi secara konsep cukup unik ya. Di 2023 ini kuartal 1 rencana mereka ingin merilis list liquidity mining mereka itu supaya bisa commence ya. Dan di kuartal kedua memanage issuance ya dan settlement untuk risk control di hash NFT through DAO. Nah, ini overall kalau menurut gua secara konsep menarik ya. Nah, tetapi yang menurut gua sangat diperlukan oleh Merlin Protocol ini adalah audit. Karena lagi-lagi mereka bilang ini semua dalam bentuknya smart contracts.
otomatis smart contract-nya harus diaudit supaya kita yakin agar NFT kita nggak kejebol gitu kesannya ya. Tentunya kan malas gitu kalau kita udah punya NFT yang bagus gitu ya, lalu kita lock di sini ternyata kejebol si protokolnya dan ya NFT kita bisa diambil. Jadi menurut gua secara konsep bagus ya, daripada NFT-nya nganggur menghasilkan debu tuh ya. Ya mendingan kita suruh dia inilah kita pecut suruh menghasilkan yield. Tapi lagi-lagi yang kita perlukan sekarang dari Merlin adalah audit. Semoga saja nanti dia bisa secepat mungkin ada audit ya, preferably dari Certic supaya kita bisa tahu apakah smart contracts mereka kuat atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya secara projectnya, quite simple sebenarnya, walaupun kalau mau dibahas teknisnya ya cukup ribet ya. Nah sekarang kita akan mulai masuk ke bagian yang orang Indonesia tentunya suka, yaitu apa? Ya apalagi kalau bukan award pool ya. Tanpa lama-lama lagi kita akan jelaskan lebih detailnya seperti apa supaya kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 100.000 USD. Oke, dan untuk MRC Award Pool ini seperti yang kita bisa lihat 100.000 USD. Itu nggak main-main ya, kalau dalam rupiah sekitar 1,5 M. Nah, cara kerjanya seperti apa? Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan bahas dulu. Ini award buat apa sih sebenarnya? Ya, jadi award ini diadakan karena hash NFT ini akan launch pada akhir Februari. Ya. Nah, untuk menggather community consensus dan juga reward para early user, The Foundation ini sudah memutuskan untuk mengalokasikan 10% dari initial issuance untuk bonus kepada komunitas ya, yang tentunya dari awal sudah join dalam si mailing protokol ini sendiri. Nah, tentunya lo bisa ikutan di sini. Nah, jadi selama 12 bulan ke depan, ya tentunya setelah akhir Februari ya, nah akan ada monthly bonus yang didistribusikan tergantung dari berapa banyak poin yang lo kumpulkan. Nah, si pool ini ekspektasinya bisa melebihi 100.000 USD gitu ya. Jadi tentunya bentuknya di sini adalah kita mengumpulkan poin. Nah, cara mengumpulkan poinnya ini kasarnya tuh seperti lu bounty hunting ya. Lu jadi bounty hunter, lu cari-cari ya biasa lu ngepost ke Twitter dan seterusnya ya. Untuk release date kita bisa lihat pada tanggal 24 Februari. Total issuance sebesar ini, issuance specification seperti ini, dan issuance price-nya seperti ini. Ya, lu bisa bacalah detailnya seperti apa. Ya. Untuk schedule-nya, 20%-nya akan dirilis pada bulan pertama. Jadi buat lo yang tertarik, lebih baik dari awal. Karena bisa dibilang yang paling besar issuance-nya itu di awal. Setelah itu 15% di bulan kedua, 10% akan dirilis setiap bulannya di bulan ketiga, keempat, kelima. Ya, jadi kurang lebih seperti ini hitungannya. Ya. Nah, untuk selanjutnya 5% akan dibagikan per bulan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Dan 12, sorry. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya apa? Semakin lu cepat, ini semakin besar kemungkinan lu untuk memenangkan si reward ini. Gitu ya. Nah, untuk alokasi bonusnya bisa kalian bisa lihat di sini ya untuk si rules-nya. Boleh lu pause dulu ya dan lu lihat seperti apa nih kalkulasinya gitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada rules untuk earning points. Jadi cara untuk earning points ini tentunya berhubungan juga dengan behavior para usernya ya dan kesannya berapa aktif lah lo untuk mempromosikan si project ini. Lagi-lagi seperti bounty hunting ya. Seperti di sini contohnya lo meretweet hash NFT secara daily di Twitter, lo juga meng-acquire WL invitation purchase, daily points untuk note holders dan seterusnya. Ya di sini detailnya bisa kalian lihat ya. Dan tentunya ini akan mempengaruhi berapa banyak poin yang kalian bisa dapatkan gitu ya. Nah, tip ya selain dari ini juga untuk lo bisa mengobtain whitelist, para user ini lebih baik mengapply untuk menjadi node supaya bisa menghold si hash NFT ini sendiri ya dan participate di dalam task activity. Saat menghasilkan poin ini tentunya kita juga bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan dari kita ada dalam whitelist gitu ya. Dan juga di sini ada beberapa rules lagi buat lu yang pengen ikut, gue sarankan untuk baca dengan detail dulu, gitu ya. Dan buat lu yang mungkin masih bingung ya dan pengen tahu lebih detailnya seperti apa si protokol ini, lalu juga buat lu yang tertarik untuk ikutan si bounty hunting ini juga lu bisa masuk ke Discord mereka. Di mana sekarang sudah ada 1.800 member. Di sini lu tinggal masuk saja ke Discord dan lu bisa tanya apapun mengenai project dari si Merlin protokol ini sendiri ya. Nah, buat lo yang penasaran nanti bisa klik di link description gue di bawah ya. Dan buat lo yang penasaran ya apa saja project-project yang atau perkembangan terbaru dari si Merlin Protocol ini, lo bisa cek juga di Twitter mereka ya di mana di sini mereka akan terus posting mengenai juga si MRC World Pool mereka, lalu juga akan ada berbagai macam lagi yang berhubungan juga dengan si project Merlin Protocol ini sendiri ya.
Jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai Merlin Protocol. Overall menarik secara konsep, tinggal menurut gue yang sangat penting adalah audit saja ya. Semoga mereka akan pilih audit mungkin di salah satu firm yang terkenal ya seperti Certic dan lain-lain supaya ya smart contracts-nya terjamin gitu, atau minimal ya sudah ada pembuktiannya lah bahwa smart contracts mereka ini nggak asal gitu. Karena lagi-lagi sayang kalau kita punya NFT yang bagus di lock tapi ternyata kalau protokolnya secara smart contracts nggak bagus bisa jebol gitu. Karena itu salah satu hal yang sering terjadi di dalam dunia DeFi ya. Jadi overall seperti itu untuk review dari Merlin Protocol. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum join Telegram group kita, ayo join, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.